kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Jembatan gantung penghubung 2 desa di Kecamatan Sawang, Aceh Utara ambruk diterjang banjir bandang. Menjelang pelaksanaan ibadah haji, sejumlah pegawai kantor Kemenak Nagan Raya menjalani tes urin. Sejumlah calon pengantin di Kota Lok Semawe menunda menikah lantaran harga emas terus melonjak. Sejumlah keluarga dan korban pelanggaran HAM berat Kabupaten Pidi dilarang menggelar zikir di bekas rumah gedung. Mereka akhirnya terpaksa menggelar zikir dan doa bersama di Musola Desa Bili Aro, Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten Pidi. Para korban dan keluarga tidak mendapat izin berziarah di lokasi bekas rumah gedung tersebut karena sedang dalam pembangunan living park. Padahal zikir dilaksanakan setiap tahun untuk mengirimkan doa bagi korban yang hilang saat pemberlakuan daerah operasi militer DOM masa lalu. Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, menilai selain berzikir dan berdoa, langkah advokasi juga penting usai penemuan tulang belulang di bekas rumah gedung. Perlu sama-sama kita advokasi adalah terkait temuan tulang belulang yang ada di rumah gedung. Nah, Kemenkumham, Komnas HAM itu harus segera turun kembali, menginvestigasi kembali dan kemudian membawa bukti-bukti ini ke pengadilan HAM karena ini yang sampai sekarang belum terjadi begitu. Pembangunan yang terus-menerus ya kan, kemudian dibatas-batasinya warga untuk masuk, ini memiliki potensi obstruction of justice, jadi ada peluang-peluang merusak alat bukti. Seorang keluarga korban pelanggaran HAM berat di rumah gedung kecewa atas pembatasan akses mereka untuk berziarah di lokasi rumah gedung. Saya harap kami bisa masuk ke sini, bisa berziarah ke tempat ini. Jangan di tempat-tempat kayak tadi. Asalnya ke rumah gedung langsung. Jangan kayak tadi di Minasa kan. Maunya kami di sini. Kami ziarah di sini. Kami bisa baca Yasin di sini, kayak pergi ke kuburan-kuburan lain, kayak pergi ke kuburan ayah kan, saya langsung ke tempat. Ini kok nggak bisa, saya harap bisa ke sini. Meski kecewa, para korban dan keluarga tidak memaksa diri masuk ke dalam lokasi rumah gedung. Mereka cuma bisa menatap dari luar pembangunan living park. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pidi. Harga emas yang terus melonjak menyebabkan resepsi pernikahan di Kota Lok Semawe, Aceh menurun. Sejumlah calon pengantin menunda menikah lantaran kesulitan memenuhi jumlah mahar seperti yang disepakati. Harga emas murni di sejumlah toko dan tukang emas di Lok Semawe melonjak hingga mencapai Rp3.500.000 per mayam atau setara 3 gram pada Selasa siang. Melonjaknya harga emas perhiasan menyebabkan sejumlah calon pengantin mengundurkan niat melangsungkan akad nikah. Kantor Kemenak Kota Lok Semawe mencatat, jumlah akad nikah di 4 KUA di Kota Lok Semawe turun dibanding periode yang sama tahun lalu. Hingga saat ini 248 akad nikah di 4 kecamatan pada periode Januari hingga Maret 2024. Padahal tahun lalu calon pengantin yang menikah mencapai 293 pasangan. Sedikit ada penurunan, kebetulan di awal tahun, tepatnya di bulan Maret itu berkaitan dengan dan pas di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita lihat menonjak harga emas, itu kemungkinan ada sedikit pengaruh untuk pelaksanaan peristiwa nikah. Untuk tahun 2023
Peristiwa nikah 4 kecamatan di Kota Lok Semawe itu 1.111 peristiwa nikah. Sementara untuk tahun 2024 sampai dengan Maret itu baru 248 kali peristiwa nikah. Biasanya mahar untuk pernikahan di Lok Semawe berkisar 10 mayam emas bahkan lebih. Namun mahar tersebut masih dilengkapi dengan barang-barang lainnya seperti perlengkapan kamar tidur hingga bunga tangan. Namun mahar tersebut tergantung masing-masing mempelai dan keluarganya. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe, Aceh. Seorang pemuda di Kabupaten Aceh Barat Daya mendedikasikan diri menjadi penyelamat barang bersejarah. Rumah pribadinya di Desa Padang Hilir, Kecamatan Susoh, diubah layaknya museum benda sejarah. Berawal dari hobi mengoleksi barang-barang dan penelitian sejarah, Aris Faisal Jamin membangun museum sejarah mini untuk mengoleksi 223 jenis benda bersejarah, baik arkeologi, manuskrip, dan numismatik. Meski baru 5 tahun ia mengoleksi benda bersejarah, pemuda kelahiran Aceh Selatan 1995 ini telah banyak menghadirkan edukasi dan manfaat mempelajari sejarah. Di ruangan berukuran 5 x 4 meter bisa ditemukan artefak sejarah, mulai dari keramik antik Cina di Aceh, ukiran kayu rumah Aceh, mata uang, tongkat, pedang, rencong, peralatan rumah tangga. Selain barang-barang antik dan juga artefak, Aris juga mengoleksi sejumlah foto zaman dahulu. Koleksi tersebut dikumpulkan sendiri dan hibah dari masyarakat yang peduli sejarah. Koleksi museum rumahan menarik pengunjung yang takjub. Pengunjung teredukasi dengan membaca buku-buku sejarah. Merupakan sebuah edukasi baru untuk saya, hal baru dan pelajaran penting buat saya sendiri. Yang sebelumnya saya belum mengetahui dan sekarang saya sudah banyak mengetahui bahwasanya banyak sekali sejarah, foto-foto dan pendiri dia yang bisa kita ketahui dengan adanya museum ini. Nuansa sejarah dan nostalgia sangat kental terasa. Hadir ke Museum Sejarah milik Aris Faisal Jamin membuat pengunjung terbawa suasana pada sejarah masa lalu. Aris Faisal Jamin juga menerbitkan 3 buku sebagai bacaan bagi pengunjung. Buku tersebut Susoh Cahaya Kemilau Peradaban, Pantai Barat Aceh Abad 19 Historis Masyarakat dan Perdagangan Lada, Teku Bentara Mahmud Setia Raja Pahlawan Besar Perang Aceh. Untuk pembuatan museum itu terpintas karena kami sudah berapa kali melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Semelu. Jadi semua orang itu tidak semuanya sama minatnya, karena kalau hasil penelitian itu selalu kita buat dalam bentuk buku, tentu masyarakat tidak bisa menikmati secara utuh. Tapi kalau kita tampilkan di dalam bentuk atau sisi lain seperti museum atau ruang pameran, itu menjadi daya tarik untuk masyarakat datang dan berkunjung serta melihat langsung bagaimana peninggalan, artefak dan sebagainya itu. Aris Faisal Jamin memahami tidak semua orang bisa menikmati sejarah dengan membaca. Karenanya ditampilkan melalui museum agar menjadi daya tarik masyarakat mengenal sejarah. Warga diajak peduli sejarah sehingga tidak sungkan untuk berkunjung dan juga menghibahkan benda bersejarah demi terjaganya situs agar tidak hilang. Yuni Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.